Guys, gue pengen mereact video ini berdasarkan pengamatan politik gue waktu keadaan itu terjadi. Sebenarnya gue malas nanggepin ini karena kebanyakan lebih dari kepada negatif campaign ya, atau sudah mengarah ke black campaigns lah buat Pak Anies. Jujur gue sebenarnya bukan pendukung capres tertentu yang istilahnya itu fans boy ya, tapi pemilih rasional gitu ya. Tapi lama-lama gue lihat ini digoreng terus. Kita simak videonya. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, bisa saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Ya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya. Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada, saya sampaikan ke Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang ke Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu soal Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintercept pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin, bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Sebenarnya kejadian Pak Anies berjanji untuk tidak maju sebagai calon presiden saat itu adalah reverse to sebenarnya kejadian yang membuat Pak
Prabowo traumatik. Karena saat itu tahun 2014 Pak Prabowo kan akhirnya kecewa kepada PDIP. Silakan lu cek lagi Google tuh perjanjian batu tulis tahun 2009. Cek deh validasi omongan gue bener apa enggak. Jadi di poin itu salah satunya adalah Megawati nanti di 2014 itu mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Tetapi ternyata begitu Jokowi sudah didukung Gerindra di tahun 2000 berapa itu 2011 atau 2012 sebagai gubernur Jakarta yang berpasangan antara Jokowi Ahok, Jokowi dari PDIP, Ahok dari Gerindra, didukung penuh oleh Prabowo, sehingga saat itu tahun 2014 itu hampir dipastikan Prabowo yang menang kalau ada calon lain selain Jokowi gitu. Tapi Jokowi dengan data-data yang diberikan oleh beberapa tukang survei tiba-tiba direspon PDIP untuk dijadikan calon presiden. Akibatnya ya nggak tahu lah, kita namanya nafsu politik apa gimana, biasa ya dunia politik seperti itu ya. Kemudian dengan secara tidak langsung terkhianatilah Pak Prabowo itu oleh PDIP dan Megawati, karena akhirnya Jokowi yang didukung full oleh Pak Prabowo saat itu malah head to head berlawanan sama dia jadi calon presiden. Dan memang secara survei waktu itu kalau Jokowi lawan Prabowo kalah Prabowo, sehingga udahlah 2014 kalah Prabowo, beliau kecewakan. Nah di masa itu kan menjelang pemilihan gubernur itu akhirnya Prabowo kan mendukung Anies gitu, mendukung Anies yang tak lama setelah diberhentikan oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan gitu kan. Nah saat itulah Anies berjanji bahwa dia tidak akan mengkhianati Pak Prabowo, dalam artian tidak membuat kejadian traumatis bagi beliau itu terjadi. Karena lucu kan kalau di 2014 Pak Prabowo sudah dikhianati oleh PDIP bersama Pak Jokowi yang maju jadi presiden, tiba-tiba dikhianati lagi oleh Anies yang juga diangkat jadi gubernur, tiba-tiba malah mencapreskan lagi dirinya di 2019 sebagai head to head lawan Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan gitu. Itu artinya sama aja Anies mengulang pengkhianatan yang sebelumnya terjadi. Jadi dia berjanjilah saat itu dia nggak nyapres dan berjanji di Jakarta akan menjalankan jabatan full tuntas 5 tahun. Dan kenapa kemarin Anies itu mengatakan Pak Prabowo itu tidak tahan beroposisi? Sebenarnya kalau gue lihat itu salah satu kekecewaan dia, karena kan dia pernah cerita 2019 Pak Prabowo juga ngajak dia jadi wapres, tapi dia nggak mau karena sudah berjanji ke masyarakat Jakarta akan menuntaskan jabatannya 5 tahun. Bisa jadi dia ada pikiran tahun 2024 itu pasangan terkuat adalah Prabowo Anies. Lawan, ya nggak tahu, lawan Jokowi kan udah selesai 2 periode. Tapi karena di tengah 2019 pas Pak Anies itu sudah gubernur, tiba-tiba bedol desa Pak Prabowo diajak Jokowi masuk sebagai Menteri Pertahanan. Sandiaga Uno juga yang rekannya sebagai wakil gubernur pun masuk pemerintah Jokowi, sudah buyar semua. Padahal kalau seandainya Pak Prabowo tetap beroposisi sampai 2004 ini ke Pak Jokowi, kemungkinan besar adalah
pasangan calon terkuat adalah Prabowo Anies, kemungkinan besar. Makanya jawabannya jadinya Anies menganggap Pak Prabowo tidak tahan beroposisi, di mana satu sisi dia juga sudah pernah satu visi dengan Pak Prabowo. Jadi apapun itu, benar gue memandang waktu itu ya memang pada itu saja, dalam artian itu sebuah, Pak Anies itu tidak mau Pak Anies itu meyakinkan Pak Prabowo dia tidak akan mengulang pengkhianatan yang sudah membuat Pak Prabowo kecewa. Artinya kalau dia terpilih jadi gubernur 2018, 2019 ada yang mencapreskan dia sebagai lawan Pak Prabowo, artinya tiga calon, Prabowo, Jokowi, Anies gitu, 3 calon, itu tidak terjadi. Jadi tetap lawannya Prabowo, Jokowi. Berarti benar udah dia menuntaskan janjinya, nggak ada dia mengkhianati. Adapun 2024 udah habis jabatan gubernurnya. Nah ini kalau masih digoreng-goreng sama orang-orang itu lawak memang lawak sekali. Mereka seperti sengaja melupakan konteks itu terjadi dan menganggap Anies mengkhianat. Enggak, jauh lah. Karena pasti ada konteks sebelumnya. Pak Prabowo itu sudah kecewa mendalam, dikecewakan terus menerus gitu. Itu amatannya.